Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, yang memberikan hidayah kepada kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan nikmat ini kita beribadah dengan nikmat tauhid, beribadah kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah dengan tuntunan ibadah yang diajarkan oleh al-uswah dan qudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang agung yang selayaknya harus selalu kita syukuri. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita tentang pilar-pilar kesucian jiwa. Pembahasan ini pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita telah membahas beberapa pilar dari kesucian jiwa. Yang pertama adalah tauhid, yang merupakan inti dari kesucian jiwa, yang mustahil seseorang akan mencapai kesucian jiwanya jika dia masih terjerumus ke dalam kesyirikan. Artinya, boleh orang menawarkan bahwa seseorang itu memiliki ketenangan batin dan yang semisalnya. Namun ketika mereka dibingkai dan dibungkus dengan kesyirikan, mustahil jiwanya bisa tenang. Kenapa? Karena fitrah manusia adalah mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Dan orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki hati yang kotor, memiliki hati yang najis, karena mereka telah bersyukur, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nikmat dan kehidupan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyudz dzanbi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan bagi Allah tandingan sedangkan Dia yang menciptakanmu. Kita diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersyukurnya, beribadahnya, memintanya, berharapnya, tawakalnya, takut dan berharapnya harapnya dan yang lain sebagainya dari ibadah-ibadah ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kotornya jiwa orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Juga kita telah membahas bahwa di antara pilar kesucian jiwa itu adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya bukanlah kita yang menguasai hati kita, tapi wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah lah yang menguasai seseorang dengan hatinya. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang mengharapkan kesucian jiwa, mengharapkan akhlak yang baik, mengharapkan sikap yang benar di dalam kehidupannya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan mendapatkan jatah terbesarnya setelah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah anugerahkanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Fazakkiha, sucikanlah jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menolong, yang melindungi dan yang mengayomi hati-hati kita, yang mengayomi jiwa-jiwa kita.
Nah, ikhwatal iman, jika kita menyadari bahwa hati kita, jiwa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta kepada Allah untuk dibersihkan hati kita dan jiwa kita, dan meminta kepada Allah untuk dianugerahi akhlak yang baik, perangai yang bagus, dan dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas pilar yang ketiga, yaitu sumber kesucian jiwa adalah Al-Quranul Karim. Sumber kesucian jiwa adalah Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, langit dan bumi dan semua isi apa yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang aturan main dari seluruh makhluk ciptaannya, tentang bagaimana memanage, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Bahwa Al-Quran ini adalah manual book, buku pedoman yang dengannya kita mengenali diri kita, yang dengannya kita mengenali kehidupan, yang dengannya kita berinteraksi dengan jiwa kita sendiri dan orang lain. Tanpa Al-Quran, maka kita akan kebingungan. Kita tidak akan bisa mengetahui dan mengidentifikasi mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana manfaat, dan mana yang madarat. Di dalam kehidupan dunia, terutama misalnya di dunia bisnis dan yang semisalnya, banyak kita ini ketika mendapatkan sebuah buku yang menjelaskan tentang motivasi, tentang hal tertentu, ya buku ini tentang kesuksesan dalam bidang tertentu, apalagi yang nulis adalah seorang tokoh yang memang sukses di bidang tersebut, maka kita akan mengharapkan banyak kiat dari sang penulis ini tadi, dari buku itu. Kita akan menganggap ini luar biasa, ini penulisnya si fulan, dia sudah sukses berhasil di sini dan situ dan sebagainya. Padahal kesuksesan itu belum tentu bisa diduplikasi, karena kesuksesan itu subjektif. Bahkan ini di mata orang-orang barat sendiri, insya Allah mungkin di antara antum pernah membaca buku-buku tulisan Malcolm Gladwell misalnya. Di antara buku dia, Tipping Point kalau tidak salah, dia menyebutkan bahwa kesuksesan itu, kesimpulan dari buku itu, sukses itu takdir. Buku itu menjelaskan, kalau misalnya dia menyebutkan kalau Bill Gates tidak sekolah di sini pada tahun itu, kalau Bill Gates tidak mendapatkan akses mudah karena temannya yang sekelas itu yang asik dengan komputer, kalau misalnya Michael Jordan itu tidak masuk di tim itu, atau dia lebih tua atau lebih muda daripada umurnya pada saat itu, maka dia tidak akan, bukanlah siapa-siapa. Kapan kita lahir, di mana kita hidup, dari mana orang tua kita, dan lingkungan kita berada, semuanya banyak menjadi faktor-faktor penentu kesuksesan seseorang atau ketidaksuksesan seseorang. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Inti dari buku itu, satu buku tebal itu membahas tentang bahwa nasiblah yang menentukan, dan ini tidak bisa diduplikasi, tidak bisa ditiru. Tapi berapa banyak orang yang ketipu untuk ingin meniru kiat sukses si fulan, si ini dan lain sebagainya dengan membaca buku mereka, ingin mengetahui, dan itu tidak salah. Tidak salah sebagai sumber pembelajaran bagi kita untuk meniru kiat-kiat kesuksesan, untuk meniru hal-hal baik yang bisa kita tiru dari orang lain yang telah sukses. Itu adalah sesuatu yang tidak salah. Namun adalah aneh ikhwatal iman, jika kita memiliki sumber yang luar biasa. Sumber ini yang menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang bakal terjadi di seluruh alam semesta, yang tahu apa yang maslahat dan madarat bagi makhluk ciptaannya, yang Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang disebutkan oleh Nabi SAW, lallahu arhamu bi'ibadihi min walidatin liwaladiha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai hambanya melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita mengesampingkan kitab sucinya, mengesampingkan buku yang merupakan kunci keselamatan seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang beriman.
Disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, Allah tegaskan dengan sumpah, dengan penegasan, Allah telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang beriman dengan mengutus pada diri mereka sendiri seorang rasul dari golongan mereka, dari mereka sendiri. Ini adalah karunia besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, beliau menyampaikan, jika kita manusia ini hanya mengenali nikmat itu, jazakallah khair, hanya mengenali nikmat itu berupa makanan, minuman, dan fasilitas-fasilitas hidup saja, tidak mengenali nikmatnya diutusnya Muhammad SAW yang merupakan kenikmatan jiwa seseorang, yang memberikan makanan hati seseorang dan mengenyangkan kebutuhan jiwa dan batinnya, dan dia tidak mengidentifikasi nikmat tersebut, maka orang tersebut pada hakikatnya tidak jauh beda dengan para binatang. Dengan binatang. Binatang cuma tahu nikmat itu makanan, minuman, begitu saja. Tidak lebih dari itu. Dia tidak akan mengetahui bahwa diutusnya para nabi, diturunkannya kitab suci, dijaganya kitab suci Al-Quran, dibuatnya syariat ini sempurna, dicukupkannya kita tentang bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemana kita akan pergi setelah menyelesaikan misi perjalanan hidup kita di dunia ini. Semuanya dibuka dengan gamblang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan kita tidak melihat itu sebagai sebuah nikmat, maka tidak jauh beda orang tersebut dengan binatang. Waliyadzubillah. Allah telah memberikan kepada orang-orang beriman nikmatnya, anugerahnya, karunia-Nya dengan mengutus seorang rasul dari diri mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah Al-Quran. Dan di antara misi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yuzakkihim, mensucikan jiwa manusia. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Al-Kitab, Al-Hikmah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbesar, pintu terbesar, cara termudah untuk mensucikan jiwa seseorang, Al-Quranul Karim. Al-Quran, kitab kesucian, kitab suci yang mensucikan, sumber kesucian, mata air dari kesucian itu. Barang siapa yang mengharapkan untuk mensucikan diri dan jiwanya, cari di dalam Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan, dhaminallahu liman ittaba'al qur'ana an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin barang siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Itu dalam firman-Nya di surat Taha ayat 123. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Artinya ketika Allah menafikan ketersesatan dan kecelakaan, artinya Allah menetapkan kebalikannya. Dia selalu di atas petunjuk dan selalu bahagia. Selalu di atas petunjuk dan selalu bahagia. Ini diantara kelebihan dari bahasa Al-Quran. Ketika Allah menafikan sesuatu, menetapkan kebalikannya. Misalnya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya seluruhnya isi Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya adalah penuh dengan keyakinan. Tidak hanya menafikan keraguan, tapi menetapkan kebalikan dari apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Taha ayat 123, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukmu, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Petunjuk Allah ini Al-Quran. Ayat selanjutnya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Adapun mereka-mereka yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berpaling dari Al-Quran akan mendatangkan kesempitan hidup, ikhwatal iman.
Berpaling dari Al-Quran ini berpaling dari membacanya, berpaling dari mentadaburinya, berpaling dari mengamalkannya, berpaling dari menjadikannya sebagai manual book di dalam kehidupan kita. Kesempitan hidup yang dirasakan oleh mayoritas manusia yang hidup di masa ini adalah karena mereka telah melemparkan Al-Quran ke punggung mereka. Mereka salah di dalam berinteraksi mereka dengan kitabullah jalla wa'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil seluruh umat manusia untuk menunjukkan besarnya nikmat Al-Quran bagi mereka. Di dalam surat Yunus ayat 57, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, yang dipanggil oleh Allah bukan hanya orang-orang beriman, seluruh umat manusia. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian. Mau'izah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan kata mau'izah ini merupakan pelajaran yang disampaikan dengan tutur kata yang lemah lembut, dengan tujuan untuk memberikan maslahat kepada mereka yang mendengarnya. Itu mau'izah. Nasihat, terkadang orang memberikan nasihat dengan kata yang keras, dengan tujuan menyakiti bisa jadi, tapi dengan bingkai yang tidak layak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ayat Al-Quran dengan bahasa mau'izah. Nasihat yang menginginkan kemaslahatan bagi mereka yang membacanya. Wa shifa'ul lima fis sudur, dan obat terhadap semua apa yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Al-Quran sebagai shifa'un lima fis sudur, obat terhadap apa yang ada di dalam dada manusia, menunjukkan bahwa semua penyakit hati, semua penyakit jiwa, semua was-was, stres, apapun jenis penyakit jiwanya, apapun sumbernya, Al-Quranul Karim adalah obatnya. Jika seseorang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka tidak akan ada lagi obat yang lainnya. Allah sebutkan shifa'un lima fis sudur, obat terhadap apa yang ada di dalam dada. Wahudan, dan merupakan hidayah. Warahmah, dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Syaratnya adalah mukmin. Semua manusia yang beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan penyembuhan dengan Al-Quran. Dia akan mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para psikolog dan ahli kejiwaan, seringkali mereka mencoba trialing and error terhadap bagaimana menangani pasien A, pasien B, pasien C, beragam jenis penyakit kejiwaan. Bahkan sampai ada ensiklopedinya, ensiklopedi penyakit kejiwaan. Saking beragamnya penyakit kejiwaan ini. Dari paranoid dan yang lain sebagainya. Dan mereka menggunakan beragam metode untuk bagaimana mengobati pasien yang seperti ini. Mulai dari pengobatan yang legal dan resmi sampai yang ilegal, yang ekstrim dan yang lain sebagainya. Beragam cara dicoba oleh banyak orang untuk mengobati masalah kejiwaan yang ada pada dirinya. Namun ikhwatal iman, ada sumber pengobatan yang luar biasa yang sangat dekat dengan kita. Al-Quranul Karim. Orang yang ditimpa penyakit was-was, orang yang ditimpa penyakit stres, galau dan yang lain sebagainya. Mereka semuanya jika mencoba mencari pengobatannya dan penyembuhannya dengan Al-Quran, mereka pasti akan mendapatkan semua jawabannya. Semua jawabannya. Obatnya, contohnya, dan segala sesuatu yang terkait bagaimana dia menerapkan obat tersebut untuk kehidupannya. Karena Allah telah menegaskan syifa'un lima fis sudur. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan Al-Quran huwa syifa'ut tamu min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Al-Quran adalah pengobatan sempurna untuk seluruh penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit fisik dan penyakit-penyakit dunia serta sumber-sumber penyakit yang bakal terjadi di akhirat, yaitu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab suci Al-Quran, dan mereka membacanya dengan sebenarnya.
Ini yang mesti kita jaga. Membaca Al-Quran haqqa tilawatihi, membacanya dengan sebenarnya. Karena membaca Al-Quran ini, tidak semua orang membaca Al-Quran membacanya dengan benar. Yang mendapatkan manfaat besar dengan Al-Quran adalah alladzina yatlunahu haqqa tilawatihi, yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Bagaimana seseorang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya itu? Di samping dia membacanya, dia berusaha untuk menghafalnya, dia berusaha untuk memahaminya, mentadabburinya, serta mengamalkannya. Memahami dan mentadabburi ini tidak selalu identik dengan tafsir, ikhwatal iman. Karena tadabbur ini tidak selalu identik dengan menafsirkan. Tadabbur ini adalah bagaimana kita merefleksikan ayat-ayat yang kita baca kepada masing-masing personal diri kita. Dan kemudian kita bertanya, apa maslahat, manfaat, apa yang saya dapatkan dari ayat-ayat yang saya baca? Apakah ayat ini mengandung sebuah perintah yang harus saya jalankan? Apakah ayat ini mengandung larangan yang harus saya tinggalkan? Apa manfaat, apa dampak ayat ini di dalam kehidupan saya? Dan jika orang-orang yang baru-baru masuk Islam, ikhwatal iman, para mu'allaf, ada seorang ahli matematika dari Amerika kalau tidak salah, atau Inggris, saya lupa, saya pernah menonton videonya, cukup panjang, 1 jam lebih. Dia menceritakan bagaimana tadabburnya terhadap awal-awal surat Al-Baqarah dan surat Ad-Duha. Ini boleh pakar matematika, baru masuk Islam. Tapi ketika dia menyampaikan tadabburnya terhadap awal-awal surat Al-Baqarah tentang kisah penciptaan manusia, dan kemudian tentang surat Ad-Duha, dia bisa menangis, dan dia sampaikan inilah jawaban terhadap semua pertanyaan orang-orang ateis yang ada di muka bumi. Inilah jawaban terhadap segala apa yang dicari oleh manusia di kehidupan ini. Sayangnya bahkan di antara yang sering menyampaikan tentang hikmah-hikmah di balik ayat-ayat Al-Quran, seperti yang di Amerika juga kalau tidak salah, Nu'man Ali Khan, dia menyampaikan, ketika saya mempelajari Al-Quran, saya memahami makna-maknanya, saya menjadi marah terhadap diri saya sendiri, marah kepada orang-orang yang di lingkungan saya. Marah kenapa? Kenapa sehebat ini baru saya tahu sekarang? Kenapa ayat-ayat sedahsyat ini dan dampaknya sedemikian rupa baru saya nikmati saat ini? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika antum mendapatkan sebuah batu yang bernilai, berharga yang luar biasa. Kalau diamond misalnya, ini masih batu yang ada di muka bumi. Misalnya antum menemukan batu meteor dari luar angkasa yang bersinar yang luar biasa. Dan ketika antum melihat sinarnya yang dahsyat dari batu meteor ini, yang batunya sudah bersinar yang sedahsyat itu. Ketika antum memegangnya, ternyata merasakan, subhanallah, ketika saya memegang memang panas, tapi dampaknya antum merasakan sinarnya bukan hanya berhenti di batu itu saja, tapi sinarnya ini bisa berdampak, bisa menular ke tangan kita, membuat tangan kita bercahaya. Dan ketika terus kita gosok, kita rasakan sinar itu terus merasakan sampai ke tubuh kita, semuanya bersinar. Bahkan bisa membuat kita menerangi jalan kita, membuat kita bisa melihat segala penjuru dengan mudah. Kemana kita mau berjalan? Apa yang harus kita hindari? Bagaimana kita menempuh perjalanan ini? Ini jika sebuah batu yang kita anggap sebagai meteor yang datang dari luar angkasa. Sedangkan Al-Quran turunnya dari arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Turunnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah. Cukup dengan sebutan kalamullah ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kita mengesampingkan semua karya tulis siapapun dan sehebat apapun dia. Ini kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril alaihissalam menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, apa adanya yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kita. Jika batu yang bernilai itu kita nilai sedemikian berharganya, padahal itu cuma batu, bagaimana dengan kalamullah yang turun dari arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala? Namun masalahnya kita jarang memegangnya, apalagi menggosoknya dengan hati kita sehingga kita tidak merasakan cahayanya. Kalau karena pengalaman dengan Al-Quran, ikhwatal iman, ini adalah pengalaman personal, tidak bisa diceritakan.
Tidak bisa disampaikan, antum tidak bisa. Antum harus mencobanya sendiri. Dekat dengan Al-Quran, membacanya, mencoba mentadaburinya, merefleksikannya, menggosoknya dengan hati kita, dan terus mengamalkannya dalam kehidupan. Terus menjadi untuk semakin mengupgrade, menjadi baik, maka akan menjadi orang yang terbaik sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian, yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti itulah para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka membaca Al-Quran, maka mereka menjadi manusia-manusia terbaik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Masing-masing kita, para sahabat, tidaklah mereka mempelajari 10 ayat, mereka tidak akan melewati 10 ayat itu sampai mereka memahami makna dari 10 ayat yang mereka baca dan mereka pelajari ini, dan mereka mengamalkan 10 ayat itu. Subhanallah. Jika seperti ini kita mengamalkan Al-Quran, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, seperti ini kita membacanya, maka kita akan terus menjadi manusia yang jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa siapapun yang dekat dengan Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa. Yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan celaka dan tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Orang yang hanya membaca ayat Al-Quran dan tidak mentadaburi makna yang terkandung dari ayat-ayat ini, dan serta tidak mengamalkannya, belum termasuk mereka yang membacanya dengan benar. Belum termasuk alladzina yatlunahu haqqa tilawatihi. Sebagaimana kata Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, beliau menyebutkan, innama nazalal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atuhu amala. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan untuk diamalkan. Diturunkan untuk diamalkan. Namun sayangnya manusia mengamalkan Al-Quran itu cuma dengan membacanya saja. Kita menganggapnya kalau bagaimana mengamalkan Al-Quran? Ya ini saya baca. Sehari sekian juz, sehari sekian juz. Itu mengamalkan Al-Quran. Ini asumsi sebagian besar kita. Padahal mengamalkan Al-Quran bukan cuma sekedar membacanya. Membacanya, memahaminya, mentadaburinya, dan kemudian bagaimana kita menghadirkan dalam kehidupan kita. Jika seorang hamba ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran dengan benar, mentadaburinya, dan bersungguh-sungguh dengan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan kesucian yang paling tinggi levelnya. Contoh sederhana, di antara surat-surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia sungguh berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang disitulah kita hidup. Dimensi waktu ini di mana seluruh makhluk hidup menjalaninya. Semuanya. Dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai terakhir. Dengan waktu ini segala perubahan, peradaban, dan yang lainnya, baik dan buruk, terjadi dengan waktu, di dalam waktu yang dengannya Allah bersumpah. Waktu ini representasi dari masing-masing hidup kita. Karena kita dikatakan punya waktu ketika kita masih hidup. Ketika kita sudah wafat, selesai waktu untuk kita. Selesai sudah. Selesai. Waktu itu representasi jatah kesempatan kita beramal. Terkait dengan apa yang dengannya Allah bersumpah, yaitu waktu, Allah menegaskan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia sungguh berada di dalam kerugian. Rugi itu ketika seseorang dengan modal yang dia miliki, dia tidak mendapatkan keuntungan, malah modalnya habis. Modalnya itu kerugian. Tidak dapat profit, malah modalnya yang kemakan.
Modal kita di dalam hidup ini ikhwatal iman adalah waktu, umur, usia yang Allah berikan kepada kita. Ketika antum manfaatkan umur ini untuk hal-hal yang antum kumpulkan, antum cari dan yang lain sebagainya. Ternyata di ujung-ujungnya semua yang menjadi sumber jerih payah kita ternyata tidak ada satupun yang bisa mensupport kita, menolong kita, membawa kita untuk membuat kita lebih selamat nantinya di kehidupan akhirat. Malah semuanya kita tinggal. Jabatan kita tinggal, harta kita tinggal, keluarga kita tinggal. Semuanya kita tinggalkan, padahal untuk itu kita bekerja, untuk itu kita hidup, untuk itu kita keluar dari rumah kita dari pagi sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Untuk itu semuanya kita menghabiskan semua waktu kita, ternyata di ujung-ujungnya nggak ada yang kita bawa. Kerugian apa yang lebih dari itu? Kerugian apa yang lebih dari itu? Ternyata yang menyelamatkan kita sela-sela waktu ini. Sholat yang kita jaga cuma sekian menit dan kajian sebentar yang kita ambil manfaatnya. Ini ternyata yang kita andalkan, yang kita gajukan nantinya di hadapan Allah SWT. Yang kita lirik dengan mata sebelah, itulah yang menyelamatkan kita. Kerugian apa yang lebih dari itu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia sungguh berada di dalam kubangan kerugian. Yang tidak rugi, yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Ayat-ayat ini ikhwatal iman menyelamatkan kita dari kerugian. Selama kita hidup kemudian kita terus bertanya, apakah sifat-sifat orang yang tidak rugi ini ada pada diri saya atau tidak? Apakah saya termasuk orang yang beriman, beramal saleh? Apakah saya masih suka memberikan nasihat di dalam kebenaran, sabar di dalam menyampaikan nasihat ini? Kalau 4 kriteria ini masih ada pada diri saya, insya Allah saya selamat. Namun ternyata masih 2. Alhamdulillah iman iya, amal soleh iya, tapi enggan untuk memberikan nasihat. Nasihat ini tidak harus duduk di majelis seperti ini. Kepada keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, sahabat dekat kita, saudara dan yang lain sebagainya. Saling menasihati karena nasihat itu menginginkan kebaikan dari orang bagi orang yang kita nasihati. Menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Nah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada prinsip sebagian orang yang penting kita baik. Gak usah ngurusin orang. Gak usah mikirin orang lain. Yang penting kita ya benar sudah. Tidak mau tawasau bil haq, tidak mau tawasau bis sabar. Orang yang hanya egois seperti ini belum selamat. Belum selamat. Keselamatan dari kerugian itu adalah ketika dia mau menularkan kebaikan yang dia rasakan kepada orang lain. Di saat itulah dia bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi dengannya dia menyelamatkan lingkungannya. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Berapa banyak ilmu ikhwatal iman. Dengan kita tadabbur dari 3 ayat ini. Berapa banyak ilmu. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah. Lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum. Andai kata Allah tidak menurunkan firman-Nya kecuali cuma surat wal asr ini cukup. Cukup untuk apa maksudnya? Bukan berarti cukup dari surat-surat yang lainnya. Maksudnya cukup untuk menegakkan hujjah bagi kita. Untuk memberikan nasihat yang paling pedas terhadap diri seseorang. Supaya dia tidak rugi. Dan supaya tidak termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sekedar contoh dari salah satu surat yang paling pendek yang kita baca dalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita memiliki kesempatan besar untuk setiap harinya membaca Al-Quran. Setiap harinya merefleksikan ayat-ayat yang kita baca di dalam kehidupan kita. Seperti apa jadinya kita? Seberapa besar manfaat dan tidak ada tipuan di dalam semua kiat dan yang apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Tidak ada trik yang hoax, tidak ada. Tidak ada trik yang kemudian membuat seseorang itu menjadi, ya ternyata kiatnya salah. Tidak akan terjadi seperti itu dengan ayat-ayat Allah SWT. Namun apakah kita mau mencobanya? Wallahu ta'ala ada wa alam bisawab. InsyaAllah ikhwatal iman, pada kajian berikutnya kita akan membahas kunci kesucian jiwa yang berikutnya, yaitu mencari teladan, mencari suri teladan, mencari contoh.
Karena ketika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus mencari figur yang baik itu siapa. Kalau kita ingin mencapai pada titik tertentu yang kita tuju, kita harus mencari figur yang telah sampai kepada titik yang ingin kita tuju. Supaya dengan itu kita akan sampai ke tujuan yang kita harapkan. InsyaAllah itu materi pembahasan kita yang akan datang. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.